Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'du. Para sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan kudrah dan iradahnya Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan kesempatan waktu, kesempatan umur kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Harapan kita semoga setiap Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kesempatan waktu kepada kita mampu memanfaatkan menjadi hamba yang kualitas ta'abudan wa taqarruban ilallahnya semakin hari semakin baik. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya senang sekali dalam kesempatan ini saya berada di Museum Iqra Kota Gede, Yogyakarta. Dan dalam kesempatan ini saya bersama dengan seorang tokoh penggerak Al-Quran di tahun 87, tahun 90-an, di mana gerakan pengajaran Al-Quran, gerakan pemberantasan butuh huruf Al-Quran terus bergulir sehingga TKA TPA berkembang di Indonesia. Beliau adalah guru kita, Bapak Dr. Andes Haji Mangun Budianto MSI, dan juga bersama Ustadz Dr. Abdul Khalik Hidayat MSI. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz ya? Sehat, alhamdulillah. Nampak segar hari ini. Luar biasa. Iya. Apa kabar Ustaz Abdul Khalik? Alhamdulillah. Subhanallah. Senang sekali Ustaz bisa bertemu dengan senior-senior untuk bincang-bincang seputar gerakan Al-Quran di Indonesia. Subhanallah. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kesempatan ini akan bincang-bincang seputar kenapa di tahun-tahun 83, 84 dan seterusnya itu menjadi sebuah gerakan yang begitu nampak, begitu pentingnya Al-Quran itu harus diajarkan di Indonesia, untuk khususnya kepada kaum muslimin yang ada di Indonesia. Kita akan tanyakan kepada guru-guru kita, gimana Ustaz, ini cerita-cerita aja Ustaz, tahun-tahun 83, 84 dan seterusnya itu, kenapa gerakan pengajaran Al-Quran itu menjadi penting begitu Ustaz? Iya. Jadi kita tidak bisa melepaskan dari peran sentral Pak Kiai Haji As'ad Huma. Ya, jadi Pak As'ad itu, ya, beliau kan seorang pengusaha sebenarnya, ya, walaupun masyarakat lebih mengenal dia sebagai guru ngaji. Ya. Tapi Kan, sebenarnya beliau pengusaha, ya, yaitu pengusaha imitasi, ya. Kemasan itu. Kan Kota Gede termasuk sentralnya, ya kan itu. Nah, tapi Pak As'ad dan juga kawan-kawan tim Tadarus AMM ya yang kemudian bergabung bersama Pak As'ad itu saat itu merasa prihatin sekali melihat prosentase anak muda yang tidak mampu membaca Al-Quran itu semakin meningkat. Iya. Tahun 50-an itu kalau kita baca di buku sejarah pendidikan Islam ya, Mahmud Yunus itu dikatakan bahwa tahun 50-an itu yang tidak bisa baca Quran hanya 50-an% aja. Masyarakat saat itu mampu membaca Al-Quran. Ya.
Tapi kemudian meningkat pada saat tahun 80-an itu ternyata data yang ada 75% yang tidak mampu membaca Al-Qur'an. Berarti separuh lebih Ustaz Iya. ya? Berarti ada peningkatan ketidakmampuan dalam membaca Al-Qur'an. Gitu ya. Nah, ini Pak As'ad bersama tim Tadarus MM itu ya, kumpul-kumpul setiap malam Kamis. Ya, saya masih ingat ya, setiap malam Kamis itu mesti kumpul terus bincang-bincang yang akhirnya menyimpulkan bahwa ini perlu ada gerakan pembelajaran membaca Al-Qur'an. Ya, maka diadakan tadarus. Tadarusan. Tahun 83 tim Tadarus MM itu berdiri. Ya, walaupun sebelumnya sudah diawali dengan gerakan-gerakan yang lain, namun secara resmi tahun 83 itulah berdiri AMM yang mengelola tadarusan dari masjid ke masjid. Ya. Itu tahun 90-an itu ada 500 masjid yang terkoordinir. Yang dalam konteks gerakan itu ya Ustaz? Iya. Nah, jadi tim Tadarus MM itu setiap malam itu mengirim tim safari namanya. Ya kan? Tim safari untuk tadarusan dari masjid ke masjid. Nah, dari itulah kemudian diketahui ternyata yang membuat banyaknya tidak bisa baca Al-Qur'an itu karena para remaja yang menjadi guru ngaji itu banyak juga yang bacaan Al-Qur'annya belum bagus. Ya. Sehingga pengajian itu isinya hanya ya senang-senang aja untuk anak-anak itu, nyanyi-nyanyi atau tepuk-tepuk begitu. Ya, belum fokus untuk pembelajaran Al-Qur'an. Masya Allah. Ya. Baik Ustaz, kalau itu fakta sejarahnya tahun 50 ada 50 kemudian terjadi peningkatan ketidakmampuan baca Al-Qur'an sampai 75% gitu. Ini ngobrol-ngobrol Ustadz Abdul Khalik tentang Ustadz Abdul Khalik saat itu menjadi aktivis di UGM gitu. Gimana saat itu kondisi mahasiswa yang masuk itu berapa persen sih sebenarnya? Saya masuk UGM itu tahun 1981. 81. Lalu kemudian aktif di HMI, ya. Jadi pengurus HMI. Lalu kemudian sampai tahun 87 sempat menjadi ketua cabang se-Yogyakarta. Evaluasinya adalah tiap kali ada training calon anggota HMI itu rata-rata tidak bisa membaca Al-Qur'an. Tahun 81. Tahun 82, 83. Ada kejadian lain yaitu kesadaran tentang berislam, yaitu gerakan mahasiswi UGM memperjuangkan jilbab bisa dipakai untuk foto, pas foto kartu mahasiswanya. Tantangan yang luar biasa sampai kepada Menteri Pendidikan saja, Menteri Pendidikan itu memutuskan untuk tetap tidak boleh, ya, tidak boleh pakai sehingga jilbab. tidak boleh pakai jilbab, semuanya harus terbuka, itu, ya, itu termasuk HMI ketika itu juga mempelopori supaya makin kencang, ya, sampai ke tingkat menteri itu. Betul, Ya. betul. Jadi bersamaan dengan itu ada kesadaran yang cukup bahwa dirinya tidak bisa membaca Al-Qur'an. Bagaimana bisa dekat dengan agamanya sementara kitabnya sendiri Al-Qur'an itu tidak bisa dipegang oleh dia dengan membacanya. Jadi keengganan untuk memegangnya itu karena tidak bisa baca, bagaimana bisa megangnya, gitu, ya. Ini saya lalu kemudian tahun 87 saya bergabung dengan tim AMM yang sudah berjalan itu, langsung ditugaskan ke Bantul, ujung Bantul sana itu, Gunung Kidul, sama Gunung Merapi.
Wah, itu Nah, hampir tiap kondisinya, malam Ustaz? itu di Kondisi jadwal. masyarakatnya Nah, saat itu, Ustaz. di antaranya adalah ternyata masyarakat juga seperti itu. Sampai dengan karena ini lalu kemudian menggugah kesadaran berislamnya. Tidak hanya remajanya saja. AMM itu kan angkatan muda masjid dan musola menurut Pak As'ad begitu. Singkatannya begitu, Ustaz? Singkatan AMM. Saya pernah protes, Pak, naik masjid dan musola, angkatan muda masjid dan M telu loh Pak. Sing M ketiganya itu digumam saja. Gitu. Oh iya, karena Pak Asad itu kan namanya humam. Jadi ketika itu saya guyon kayak begitu. Maka lalu kemudian setelah hampir tiap malam Pak ya, kita di safari. Satu malam itu tidak hanya satu masjid. Tidak ada satu tempat, tidak hanya satu tempat. Dan tidak selalu di masjid. Kadang-kadang berputar antar rumah mereka. Lalu kemudian pernah di ujung paling tinggi Gunung Merapi itu. Saya dengar satu, Ustaz. Ada istilah kan itu kan masjid dan musola yang bergerak ya. Ada istilah yang rumah-rumah, ada istilah pengajian darling itu. Iya. Betul. Itu maksudnya. Betul. Darling itu harus keliling. Iya betul Tapi maksudnya. ada yang melesetkan jadi darling keliling ya. Jadi ternyata menarik karena acara itu menjadi hidup. Jadi ada tuan rumah itu atau kepengen ngunduh. Jadi pernah di ujung Gunung Merapi itu rumah itu, mohon maaf ya, rumah di atas ketika itu ya, itu kan masih gelap. Lalu mereka beli strongking, lampu strongking itu. Ya. Di antaranya juga kami dapati bahwa ada sebuah masjid itu yang terkunci rapat sampai berkarat, dan ketika kami dobrak bareng-bareng itu ternyata debunya tebel banget, 5 sentinan. Kenapa? Karena yang semula, mohon maaf, semula 80% Muslim berbalik menjadi tinggal 20%. Itu kami dapati di atas Gunung Merapi sana, masya Allah kita ini, dan itu menjadi bahan diskusi setiap malam Kamis. Lalu menjadi menjadi ritual menjadi kebiasaan, menjadi forum pertemuan rutin aktivis-aktivis dari mana-mana itu datang malam Kamis itu ya Pak ya, sampai rumahnya sambil kita panggilkan Ustadz untuk mengisi ini. Dan biasanya memang Pak As'ad itu mesti menyuguhi makan. Nah, makanya itu dahar keliling tadi itu menjadi darling gitu ya. Dan ternyata di mana-mana juga begitu Pak. Jadi menjadi istimewa karena itu gerakannya kultural. Jadi mereka seneng gitu, seneng. Dan kita yang dikirim ke pengajian-pengajian itu bukan menjadi guru, tapi sekedar mendampingi. Begitu. Jadi kita tidak menggurui, mendampingi, memberikan motivasi. Gitu. Itu nilai kehidupan kajiannya. Jadi tidak sebagai ustadz yang dihormati lalu semuanya kelekep, enggak. Kita fasilitator. Saking menjadi fasilitator, Pak Asad Humam itu menyediakan sasetan rinso, maaf menyebut judul ya, tidak hanya rinso, kecil-kecil itu ya, lalu sabun mandi, lalu sampo juga, ya kan? Itu yang sasetan kecil-kecil itu dipakai untuk penyemangat nanti tema kita ini tadi tentang apa itu. Terus bisa menjawab nanti dikasih hadiah itu. Subhanallah. Ya, jadi sekalipun banyak juga kita bawa, kadang-kadang agak banyak gitu, ternyata cukup kita bagi satu-satu itu merata gitu, sehingga semuanya mendapatkan. Itu merasa tidak terkecewakan ya. Seneng gitu, jadi bubaran itu seneng. Saya pernah jam 12 malam itu turun dari Gunung Merapi. Di tengah jalan Vespa saya itu mogok. Masya Allah,
itu baru tahu rasanya perjuangan itu ya. Mogok nggak bisa di start, akhirnya juga karena dari atas kan ngelinding ya. Udah gelap-gelap itu pokoknya kita naiki aja. Ya Allah, di tengah jalan itu kita coba lagi hidup. Masya Allah. Masya Allah itu, waduh itu luar biasa itu pengalaman kayak begini. Mungkin apa namanya perlu juga diketahui ya kenapa yang mampu membaca Al-Quran kok semakin menurun, ya kan? Ini kita coba setiap malam Kamis kan kita bincang-bincang itu, akhirnya dianalisa salah satu ada 4 sebab ya nampaknya yang menyebabkan yang tidak bisa baca Al-Quran itu meningkat. 4 sebab itu satu apa itu, Ustaz? Sebab pertama itu hilangnya pelajaran huruf Arab Jawi. Wah itu apa ya. yang disebut itu Ustaz? Arab Pegon. Huruf Arab Pegon itu. Dulu kan zaman mbah saya gitu. Itu kalau kirim surat kepada nenek itu pakai huruf Arab Jawi itu. Ya. Walaupun mbah saya nggak bisa baca Latin dulu. Ya kan? Tapi bisa mau huruf Arab Pegon bisa. Akhirnya bisa baca Al-Qur'an. Nah, kemudian itu sebab pertama ya katakanlah. Sebab yang kedua kalau kita lihat itu pengajian anak-anak di masjid-masjid di musala-musala, pengajian tradisional itu kan sudah kalah bersaing dengan TV saat itu. Saat itu ada istilah ini ya, listrik masuk desa. Itu pengaruh itu. Pengaruh sekali ya dengan adanya TV saat itu. Dan yang perlu hati-hati lagi itu jam pendidikan agama di sekolah itu masih sangat terbatas. Ya, kan? Jadi minimnya jam pendidikan agama di sekolah. Ya. Jadi 1 jam itu kan tidak 60 menit ya, 1 jam pelajaran itu. Iya. Ya, kalau SMA itu 45 menit, tapi kalau jam SD itu kan 30 menit sampai 35 menit. Nah, anak mendapatkan pendidikan agama hanya 2 jam 1 minggu. Ya kan? Sehingga pendidikan Al-Qur'an itu jadi tak tersampaikan oleh guru agama. Jadi 2 jam 1 minggu itu materi akidah, ibadah, syariah, akhlak dan baca Quran. Baca Al-Quran. Sementara istilahnya inginnya lulusannya bagus, tapi pintunya dikasih kecil gitu ya. Gitulah. Begitu kondisinya. Masih dikurangi hari-hari libur. Struktur kependidikan tidak mendukung untuk tidak memberikan ruang yang cukup gitu untuk kemampuan membaca Al-Quran. Itu baru 2 itu tadi. Sudah 3. Sudah 3. Keempatnya? Yang keempatnya tadi pengajian metode. Ini dari metodologi membaca Al-Quran itu. Statisnya metode berarti. Statisnya metodologi pembelajaran Al-Quran. Baghdadiyah. Kalau kita lihat dalam sejarah itu kan kita belajar baca Al-Quran dengan menggunakan metode Baghdadiyah. Metode Baghdadiyah itu bagus, cuman waktunya relatif lebih lama. Ya kan, itu kan disusun ya kata sejarah itu disusun oleh Abu Mansur Abdul Qafir Al-Baghdadi sekitar tahun mungkin 300 Hijriyahan lah ya, sudah lama sekali kan. Dan itu dipakai untuk seluruh dunia begitu ya. Dan melahirkan jutaan kaum muslimin yang bisa baca Al-Quran juga. Al-Quran dulu. Tapi kan waktunya relatif lebih lama. Sekarang perlu kan metode-metode yang bisa cepat bisa membaca Al-Quran. Nah, alhamdulillah kemudian Pak Asad Umam dengan dibantu oleh tim Tadarus MM-nya ya itu setiap sore pagi itu utak-atik itu ya di bawah pohon jambu. Dulu di rumah Pak Asad itu ada pohon jambu. Masya Allah. Utak-atik begitu. Setelah nanti sambil dede itu ya. Lembaran-lembarannya itu dicantelkan di pohon jambu gitu, kadang-kadang tertiup angin dicari begitu ya. Itu subhanallah, itu alur cerita tentang Iqra begitu saja. Ya, akhirnya nanti kemudian tahun 90-an itu lahirlah metode Iqra itu. Masya Allah. Tahun 88 ya. Bisa luar biasa. Nyusun, sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat
luar biasa perbincangan kita dalam kesempatan ini. Kenapa gerakan pemberantasan buta huruf Al-Quran atau upaya mendekatkan Quran kepada kaum muslimin ini menjadi sesuatu yang urgen, sesuatu yang penting. Kita sudah temukan jawabannya satu demi satu. Kondisi umat yang semakin hari semakin jauh dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, kondisi masyarakat yang kemudian jauh dari masjid. Dan kemudian 1, 2, 3, 4 tadi sudah disebutkan. Nah ini kalau bentuk terapan yang dilakukan sudah diketahui, khususnya di kampus Ustaz, sebagai aktivis kampus saat itu ya. Apa yang dilakukan untuk gerakan Quran di kampus? Baik, kami mengusulkan supaya ada asistensi oleh mahasiswa yang lebih senior, ditempelkan ke mata kuliah agama Islam. Dulu dipisah antara yang sarjana muda sama yang doktoral. Yang Nah, ada 2 mata kuliah, agama Islam 1 dan agama Islam 2 di tingkat doktoral. Dua-duanya kita tempel ada asistensi. Kebetulan waktu itu upaya itu disetujui oleh Pak Rektor, sehingga diadakanlah asistensi membaca Al-Quran. Dosen-dosen agama Islam di UGM itu dulu kebanyakan adalah pinjem dari IAIN. Dari IAIN. Ya. Dari IAIN. Nah, kami pendekatan kepada para dosen dari IAIN itu rupanya cepat bersinergi. Oke lah kalau begitu, saya akan meluluskan mata kuliah saya, harus ada setoran bahwa telah khatam mampu baca Al-Quran. Itu selain itu, selain itu kan bentuk pressure dalam bentuk sistem, sistem. Apa bentuk penyadaran yang lain terhadap mahasiswa-mahasiswi di UGM saat itu selain ada aturan harus dinyatakan lulus apabila bisa baca Al-Quran? Selain itu apa sebelumnya? Sejak tahun, seingat saya 83, seiring diberlakukannya Asas Tunggal Pancasila, yang di dalamnya organisasi-organisasi sesungguhnya banyak menolak tentang itu. Nah, ternyata tumbuh kesadaran di lingkungan mahasiswa itu, lalu kemudian ada training di luar kampus, ekstra kurikuler. Itu adalah dulu diawali dengan pendalaman nilai dasar Islam, PNDI. Ya, teman-teman dari Jakarta. Umumnya sih memang senior-senior HMI yang mendirikan itu. PNDI. Ya. Pendalaman nilai dasar Islam. Ternyata laku di berbagai kampus, utama di Jawa. Universitas-universitas besar, termasuk ITB, itu ternyata masuk, ya, Unpad, UI, UGM, ya, IKIP, ya, lalu kemudian UNER, ITS, itu ada. Jadi ada tim yang terbentuk untuk itu. Lalu kemudian kalau tidak salah, sempat PNDI itu ada larangan Kopkamtib. Dari Kopkamtib melarang, gitu ya? Secara formal tidak, tetapi sesungguhnya itu berasal dari sana. Itu mengkhawatirkan, semacam dikhawatirkan ada radikalisasi. Kalau bahasa sekarang radikalisasi. Jadi ketika itu ada perlawanan yang cukup, lalu berubah menjadi FOSI, Forum Studi Islam, agak lebih lembut kan? PNDI menjadi FOSI. Ya. Jadi itu lalu lebih smooth kan? Tapi sebetulnya itu saja, nama saja. Tetapi
ternyata nama itu juga manfaatnya besar. Ya. Subhanallah, Ternyata luar dengan biasa. begitu bisa masuk. Nggih. Ada dua, Ustaz. Dan diantaranya adalah yang tidak kalah penting. Nggih. Di tahun-tahun 87, 88 itu ada kesadaran yang cukup di antara para dosen, khususnya beberapa profesor di UGM itu yang mungkin usianya sudah mulai uzur, lalu kemudian lah ini aku kok ya kalah sama anakku yang mulai bisa baca Al-Quran, lalu mereka ternyata minta supaya ke kami, minta supaya diajari membaca Al-Quran. Jadi saya terus terang privat ke rumah beberapa guru besar UGM yang sudah terkenal, saya tidak perlu sebut namanya, itu ternyata tumbuh kesadaran. Semula tidak sholat, maaf, itu menjadi ingin diajari sholat, ingin diajari baca Al-Quran. Ya, saya beberapa malam datang ke rumah-rumah beliau itu untuk mengajari itu. Dan alhamdulillah ada yang sekalipun tetap ada kurangnya itu ya, kefasihannya kurang gitu. Lidahnya sudah berbeda, tidak giginya udah mulai pamer satu-satu masalahnya. Tapi kita tidak boleh mensyaratkan harus sangat fasih, tapi yang penting kita jalan terus bisa itu. Dan alhamdulillah kesadaran itu lalu tidak hanya di kalangan mahasiswanya, di tingkat akademisi juga, lalu kemudian staf-staf itu juga mulai, aku ya orang iso, gitu. Saya juga belum bisa, aku ya diajari dong, gitu misalnya. Itu terus. Jadi ketika itu tidak tahu ya suasana kok sedemikian menyatu tumbuh kesadaran bahwa untuk menjadi disebut sebagai orang Islam itu ya harus berdekat dengan Al-Quran itu. Itu semua menjadi bahan diskusi kami ketika itu di AMM ya, tiap malam Kamis itu kita undang istimewa itu ya. Malam istimewa itu. Termasuk kita undang yang tidak bisa ceramah agama Islam pun kita undang untuk dialog apa sesungguhnya. Jadi itu strateginya Pak Asad Umar. Ada beberapa dosen ketika itu tidak ceramah bahasa agama, tapi kita sentuh, kita minta masukan dari sisi orang yang nggak bisa, saya tidak bisa loh, ini kan aktivis-aktivis aktivis Al-Quran, masa saya nyeramai, padahal saya tidak ngerti ya misalnya gitu. Itu kan lalu kemudian kilas balik, dan itu ternyata nuansanya menarik ya Pak ya. Menarik dari mereka jadi juga. Gitu. Ya kan? Jadi termasuk ini adalah strateginya Pak Asad Umar dan tim itu bagaimana intronya ke itu tidak terbatas hanya eksklusif di kalangan yang sudah bisa baca, tetapi di orang-orang yang, dan itu ternyata memacu kesadaran bersama untuk itu. Masya Allah, ada dua Ustaz yang saya tangkap ya dari gerakan ini kemudian sampai berujung menumbuhkan kesadaran hidayah itu ngalir kepada guru-guru besar di UGM, kemudian staf-staf. Yang pertama adalah gerakan tentang itu tadi studi PNDI tadi itu dilanjutkan dengan FOSI, dilanjutkan dengan FOSI. Artinya, dan di HMI sendiri juga cukup. Berarti ini menjadi kata kunci, training atau daurah tentang itu menjadi kata kunci untuk penyadaran. Kemudian yang kedua, ini yang luar biasa tadi yang saya tangkap, upaya usaha untuk berupaya walaupun tidak legal, tidak menjadi sesuatu yang legal formal, tetapi masuk dalam sistem. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, Anda tidak diluluskan. Ini betul. Itu dulu di berbagai daerah banyak muncul juga ya semacam himbauan dari kepala daerahnya masing-masing itu. Tamat SD harus punya sertifikat lulus Al-Quran. Istilahnya perda dulu ya. Perda itu. Iya. Subhanallah. Ini semakin seru saja ini. Kalau bicara dari 1, 2, 3 tentang kenapa ini harus menjadi mendesak
Kemudian kenapa ini menjadi sebuah gerakan di kampus gitu, 1, 2, 3-nya sudah ketahuan. Sekarang ini Pak Mangun, kalau malam Kamis itu menjadi, ini malam keramat kalau orang Jawa, jadi sesuatu yang menjadi apa? Kalau disebut undang-undang bukan undang-undang, tetapi orang sudah tahu kalau malam Kamis itu waktu tempat untuk duduk bersama dengan Pak Asad Umam, dengan tim-tim yang lain, dengan penggerak-penggerak Al-Quran, walaupun tidak disebut tim, tapi kemudian datang. Itu perjalanannya seperti apa itu, Ustadz? Jadi sebenarnya kan malam Kamis itu Pak Asad biasanya menghadirkan kakak iparnya yang dari Magelang, namanya Pak Suaman Habib. Ya, ini tokoh yang dulu juga menjadi pendiri UMM, Universitas Muhammadiyah Magelang. Yeah. Itu kalau malam Kamis dihadirkan untuk ngajar Riyadhus Shalihin. Anak. Kemudian aktivis-aktivis itu juga berdatangan. Ya, yang setelah ngaji dengan Pak Suaman Habib, itulah tim ini yang dari mana-mana itu tadi terus tidak langsung pulang. Ya kan? Tapi langsung duduk ngomong-ngomong. Ada yang dirembuk gitu ada ya? Ya kadang-kadang ngalor ngidul itu. Ya. Pating celebung. Celebung. Nah, ngalor ngidul. saya itu yang paling menghargai banget. Almarhum Pak Asad Umam itu orangnya well banget. Mendengarkan pating celebung itu malah apik. Padahal ide itu bisa sangat bertentangan. Iya. Tapi bagi Pak As, ini dua-duanya bagus itu. Kemudian dari itulah satu kesimpulan yang sangat bagus sekali. Ini perlu dicari terobosan sistem pembelajaran Al-Quran yang lebih efektif dibandingkan dengan pengajian anak-anak tradisional dan metode. Begitu. Akhirnya setelah itu muncul Taman Kanak-kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Kanak-kanak Al-Quran Lanjutan, Taman Pendidikan Al-Quran Lanjutan, ada lagi TKA, Ta'limul Quran lil Aulad, dan banyak lagi, ya kan? Sistem-sistem. Metodenya akhirnya muncul metode Iqra. Begitu, ya kan? Ternyata diawali oleh pilot project. Jadi ketika itu kok tahun 88 tim ini setuju. Oke, kalau gitu kita kumpulkan anak-anak usia TK pagi di TK-nya 0 kecil dan 0 besar itu, ya. Jas, siapa kira-kira? Anu aja yang rada kenal, jadi enak hubungan dengan orang tuanya. Sudah kumpullah 20 orang. 20 anak kecil. TK, ada yang TK 0 kecil, ada yang TK 0 besar. Saya termasuk Ustadz perdana waktu itu mengajar itu. Lah saya itu dulu asisten mengajar di kampus untuk mahasiswa. Sekarang ngajar anak TK. Hari pertama itu pada nangis mereka itu, saya kewemeringet. Saya harus merubah betul. Jadi kayak masuk dunia lain gitu. Ada putrinya Pak Asad Umam itu, Mbak R itu cetas-cetes apa ya namanya, blater atau apa ya, telaten dan senang dengan anak kecil. Sehingga itu kita lalu diskusi, Pak Khalid ngajarnya kayak ngajar mahasiswa, ketawa gitu. Sekarang dia model anak-anak itu. Oke. Lalu saya mencontoh, saling memberi masukan, lalu kemudian jadilah semula kita kira-kira saja kalau TK itu 2 tahun, ya kira-kira 2 tahun lah gitu. Ternyata kita dikagetkan 4 bulan itu ada yang khatam 6 jilid itu. Masya Allah. Jadi kita juga kaget, ya Pak ya. Itu dievaluasi apa. Akhirnya tahun pertama belum sampai setahun itu sudah kita mikir, nah ini piye caranya supaya ini menjadi iklan, Pak As ya. Sebutan Pak Akhlas, piye caranya ini jadi iklan. Jadi hasil yang tadi itu
Gimana Nah, ini jadi di iklan? antaranya saya juga ikut usul ketika itu, Pak di wisuda mawon Pak, nganggo toga, kaya sarjana. Wah itu panggil Cari wartawan, wartawan, ya toh? wah itu waktu itu gitu ya Pak ya. Terus panggil pejabat, rakitang ping camat. Tapi kan pejabat itu yang wisuda. Wah akhirnya ini Pak ya, Wah itu rame, banyak yang nentang, ya kan? di Kompas Pak, Jakarta. Itu ada tulisan mengenai menentang betul itu pelecehan terhadap perguruan tinggi. Iya Pak ya. Iya. Tapi semakin ditentang semakin terkenal kita. Semakin bagus. Nah, kita yang agak nakal ini, apa ini? Pak Buti itu sampai iki baru apa ini? Aku ingat betul itu. Berarti namanya itu iklan gratis sebenarnya. Iklan gratis. Dan yang luar biasa kita mestinya juga harus berterima kasih sama Pak Harmoko ya. Oh iya. Ya, iya. toh? Kita kan Sebagai Menteri Penerangan saat itu sebagai ya, Menteri Ustaz, ya? Penerangan saat itu kita diundang ya untuk kalam ilahi ke acara di Surabaya, acara BKPMI dulu ya kan, acara Munas BKPMI untuk pembukaan. Biasanya kan pembukaan kan pakai kalam ilahi. Nah, kita jawab aja pakai kalam ilahi tapi anak-anak. Begitu sampai sana bukan anak-anak bukan membaca Al-Quran tapi mempersilahkan Pak Harmoko untuk membuka mushaf. Akan dibaca di lembar manapun. Lalu sehari berikutnya harian di Surabaya jadi headline ya, ucapannya Pak Harmoko, saya diuji anak-anak. Gitu ya. Saya diuji anak-anak itu oleh nggak tahu itu bahasanya besar seperti itu. Ya kan, jadi headline di itu. Jadilah terkenal. Akhirnya pada saat ini tahun 91 ada MTQ di Jogja kan, ya, kita tampilkan 1000 santri. Saat pembukaan. Saat 1000 santri Ustaz ya? 1000 di alun-alun. Di alun-alun, ya kan, untuk kalam ilahi itu. Itu anak-anak usia TK. Usia TK. Masya Allah. Ya, di ini kita kumpulkan yang sudah belajar. Kan saat itu kan TK Al-Quran sudah berkembang. Ya kan? betul. Sudah berkembang di daerah-daerah itu. Dan kebetulan hujan. Wah, jadi malah menarik perhatian. Malah menarik. Kita bikinkan Plastik. jas hujan plastik yang transparan itu, Sehingga bajunya kelihatan. Ya toh? dan kayaknya itu terdana itu ide jas hujan tapi transparan. Antara ngesake sama anak-anak kehujanan tapi tetap Dan itu momentum yang sangat menarik ya. subhanallah. Bad news is a good news lah, gitu lah, merempet-merempet ya. Gitu. Jadi Akhirnya tim Tadarus AMM diresmikan menjadi Balai Litbang LPTQ Nasional. setelah kami itu. diundang ke sana di Istiqlal, diuji, gitu. Ya, Masya begitu. Kebetulan waktu itu saya ditugasi Pak As untuk membawa 3 anak itu, membawa di depan forum, forum menguji anak-anak itu, Hasilnya seperti termasuk tajwidnya, termasuk ini anak-anak kita sudah bekali di luar kepala sudah itu. Dan alhamdulillah Pak Hamidan ya Pak ya, Pak waktu itu Hamidan. dirjen, ya. dirjen urusan Bimas Islam dan Bimas urusan Islam haji. haji. Oh betul. ya dah, itu datang Bapak di Lolotonang iya itu? Pak ya, datang ke kita diundang ke ruangannya, lalu kemudian beliau rombongan datang ke sini, lalu kemudian memutuskan untuk SK ya Pak ya itu ya. Iya. Ada SK itu Balitbang LPTQ Nasional. Nah, Masya kita Allah. jadi kayaknya apa ya, blessing in disguise ya. Ya karunia Allah lah itu semua. Nggak direncanakan yang terlalu apa, kita juga nggak berharap-harap, tapi semuanya kok tertata begitu, Ngalir saja Ustaz ya semuanya ya. Lah, sehingga permintaan penataran di mana-mana sampai kepada gubernur ya, itu minta misalnya gubernur Kalsel, disusul lagi gubernur mana lagi Kepulauan Riau. Baik Ustaz, dan sebentar Ustaz. seterusnya. Apa dengan tadi sudah perkembangan euforia TKA TPA ini sudah berkembang gitu ya. Kemudian ini kan kebutuhan masyarakat
terhadap guru, terhadap kader guru Al-Quran, ini kan begitu masif kemudian, karena setiap berdiri berarti kan memerlukan guru yang memang menguasai metodenya, memahami cara pengajarannya. Apa yang menjadikan program gerakan AMM dalam konteks kaderisasi guru Al-Quran? Berarti kalau Ustadz Budi dulu barangkali, nanti nyambung ke Ustadz kali. Jadi setelah booming Iqra itu, kan betul itu banyak permintaan-permintaan. Ya kan? Jadi kebutuhan itu dari masyarakat. Untuk itu, lalu kami ini membentuk tim penata, gitu ya, sehingga pekerjaan saya dan kawan-kawan tim AMM itu sudah tidak lagi ngajar anak-anak itu, tapi ngajar calon-calon ustadz di daerah-daerah begitu, ya kan. Ya, yang namanya Jogja, Bandung, Jakarta itu terus seminggu Sumatera, dua, ya, Sumatera, bahkan Kalimantan, NTB, NTT, seluruh provinsi di Indonesia ini terjangkau ya untuk ini. Itu rata-rata permintaan dari daerah atau program dari kita yang memang kita programkan di sini, kita gulirkan ke daerah itu, Ustaz? Umumnya permintaan dari daerah. Mereka datang. Mereka minta. Dan ternyata begitu mereka mengadakan di daerah itu, muncul di koran, di media massa, menyebar lagi, permintaan lagi. Jadi itu. kalau ada penataran ke daerah, kita bawa anak-anak, kita pamerkan. Ini loh. Dan hasilnya. muncul di koran. Jadi istilah iklan tadi itu menjadi sesuatu yang harus nempel, Ustaz, ya, bawa anak ditampilkan itu ya. Iya. Jadi itu kalau di surat Ad-Duha itu ya, wa bi nikmati rabbika fahaddits. Betul itu ya kan. Jadi kalau ada nikmat dari Tuhan, dari Allah itu hendaknya disampaikan, dikabarkan, disampaikan gitu ya. Itu betul itu ya kan. Karena memang dampaknya seperti itu, Ustaz, gerakan. Dampaknya seperti itu. Nah, selain penataran, Ustaz, ini problemnya, barangkali Ustaz Abdul Khalik, di problemnya sesudah ini ditatar, kemudian kan pada umumnya guru-guru yang ikut ini belum standar nih, bacaannya belum standar. Apa yang dilakukan oleh AMM dalam konteks melakukan standarisasi untuk guru-guru ini? Baik. Lalu kemudian di AMM ada permintaan untuk tahsin. Ya, hanya dibentuk kursus tartil Al-Quran. Ya, tahsin. Jadi konteksnya ada tahsin 1, tahsin 2, sampai tahsin berapa itu dulu, Pak? S1, S2A, S2B, S3. Namanya S1, iya, pakai istilah itu. Istilah kampus semuanya, Ustaz, kelasnya kelas. Ini Walaupun, coba Ustaz, jelaskan yang ini, Ustaz. Ini menarik ini. S1 program kursus tartil, S1, S2A, S2B, S3. Ya. Ini S1 ini maksudnya apa? S2 itu maksudnya apa? Kriterianya seperti apa? Seorang peserta ustadz itu dianggap lulus S1 apabila bacaan Al-Qur'annya bagus. Tajwidnya betul. Tajwidnya betul, walaupun belum tahu ilmu tajwid. Yang penting bacanya benar. Benar bacanya, ya kan? Lalu dia hafal materi-materi hafalan TK TPA itu dengan fasih. Itu S1 dia. Kalau S2A, itu di samping lulus S1, dia tambahannya adalah menguasai ilmu tajwid. Jadi nun mati ketemu ya, bacaan apa, itu pembihunah, itu harus tahu. Itu S2A. Kalau S2B? Kalau S2B itu di samping lulus S1 tadi menguasai tajwid, terus tambahannya apa? Tambahannya hafalan-hafalan. Ya kan? Ayat-ayat pilihan. Hafalan, ada Juz ayat-ayat amma. pilihan. Harus hafal juz amma. Gitu. Juz amma juz ke-30 ya. Ya. Kemudian nanti kalau S3 itu tambahannya banyak itu, ada hafal surat Al-Muluk, surat Ar-Rahman, ya tambahannya itu, ya, dan harus hafalannya juga bagus, karena
yang S3 itu kita harapkan nanti akan menjadi pentashih Di daerah masing-masing. masing-masing. Masya Allah. Ini Ya. ini menjadi sesuatu yang luar biasa itu, Ustaz. Kenapa? Ini harus kita fahami oleh generasi yang sekarang, untuk aktivis penggerak Al-Quran yang sekarang, betapa gerakan ini selain bentuknya penyadaran, pemahaman terhadap metode, penyadaran terhadap pentingnya interaksi dengan Al-Quran, dan juga betapa urgensinya menstandarisasi kita sebagai guru pengajar Al-Quran harus standar gitu dengan adanya kursus tartil S1, S2A, S2B dengan S3 dengan kriteria yang demikian rupa. Kemudian S2B itu ada tambahannya lagi, menguasai BCM. Masya Allah. Bermain, cerita dan menyanyi. Jadi seorang guru berarti harus ikut pelatihan BCM istilahnya, BCM, ya. bermain cerita dan menyanyi. Saya tambahkan supaya anak-anak itu tertarik. Ada lembaga yang kita tidak bisa lupakan, yaitu BKPMI yang terdahulu berubah menjadi atau bertambah menjadi BKPRMI, remaja. Ya. Mereka strukturalnya dari pusat sampai ke daerah-daerah. Itu di samping kebutuhan masyarakat tadi itu, BKPMI juga menambah kiprahnya, memberi nomor induk masing-masing unit ya. Di masjid mana unit keberapa disahkan dengan BKPRMI. Ya. Yang tidak berlaku itu hanya di DIY. DIY tidak atas nama BKPRMI tetapi Badan Koordinasi. Yang kita kenal dengan istilah BATKO. Ya, tapi di luar itu BKPRMI sangat membantu. Lalu kemudian di BKPRMI sendiri dibutuhkan para penatar. Jadi ketika itu minta kepada AMM untuk supaya ada training di Bogor, 20 calon penatar nasional. Alhamdulillah saya ikut mengajar ketika itu, dan 3 hari 3 malam praktek, karena sebelumnya ini ada gambarnya di sini, PGTKA Tarbiyatun Nisa itu yang di Semplak Bogor itu, Semplak Bogor itu di tempat itu. Jadi mereka kita praktekkan di kelas. Jadi calon pentraining nasional BKPRMI itu praktek mengajarnya di TK Al-Quran Tarbiyatun Nisa itu. Jadi itu yang ada simbiose yang sedemikian rupa sehingga meraih harapan yang sama. Ya. Karena itulah diantara kita harus menyadari bahwa ternyata magnet Al-Quran itu sedemikian besar, lalu semuanya tidak terbatas atau tidak dibatasi oleh aliran, oleh organisasi Islam, semuanya merasa ini Al-Quran ini. Jadi semuanya kita luberkan. Subhanallah. Itu yang besar sekali rasanya, Masya Allah. Jadi milik bersama beneran. Itu. Ya. Subhanallah. Ini ada yang ketiga Pak Mangun ini. Tadi bicara tentang keprihatinan, sesuatu yang mendesak, kemudian muncul tentang metode pengajaran, pembelajaran, kemudian panduan pengajaran, kemudian yang kedua ada upaya usaha kaderisasi. Ada satu ini yang barangkali perlu kita angkat dalam kesempatan dialog ini adalah gimana ceritanya manajemen pengelolaan TKA TPA. Mulai namanya ini ngaji kan, kalau dulu ngaji ya sudah masuk musola, masuk masjid, antri giliran, antri gantian satu-satu, yang selesai main pelayan begitu, selesai itu terus kemudian
pulang. Nah, kemudian munculnya sampai kemudian ada terapan, ada pendaftaran, ada daftar hadir, Iya. itu gimana itu munculnya awalnya gimana nih Ustaz? Jadi supaya daya tarik masyarakat itu lebih ya atau motivasi itu kita tidak memberi nama ini pengajian. Ya, pengajian anak-anak kan sudah biasa kan masjid musola sholat. Tapi kita beri nama TK Al-Qur'an. Ya, yang untuk anak TK Al-Qur'an. Yang untuk anak SD kita beri nama TPA, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Iya, iya. Ya, yang sekarang banyak berubah menjadi TPQ ya, karena namanya aja, tapi kepanjangannya kan tetap sama. TPA Taman Pendidikan Al-Qur'an, TPQ juga Taman Pendidikan Al-Qur'an. Ya. Jadi pakai daftar, pakai syahriah, pakai bayar. Ya. Jadi kalau pengajian anak-anak kan kalau ditarik uang orang tua protes ya. Pengajian kok bayar. Ini bukan pengajian. Ini taman kanak-kanak Al-Qur'an. Ini taman pendidikan Al-Qur'an. Mereka bayar mau. Ya kan. Buat saya semakin besar bayarannya semakin bagus SPP-nya ya kan. Jadi semakin besar SPP-nya ternyata menjadi Kualitasnya jadi bagus. gaya tarik tersendiri. Nah, Ustaz, daya ya? tarik sendiri. Dan juga kan kalau misalnya anaknya tidur nggak mau ngaji kan orang tua berusaha untuk membangunkan. Karena bayarnya mahal. Karena bayarnya mahal. Nah begitu ya. Jadi bayar mahal itu termasuk. Tapi konteksnya lebih jauh sebenarnya ini Ustaz, ya, ketika lembaga itu bisa melahirkan atau outputnya itu kualitasnya bagus, akhirnya siapapun orang tuanya dia akan berpikir seberapapun saja nilai rupiahnya, kalau begini ini saya akan bayar. Iya, Begitu, itu ya? sebenarnya itu. Jadi outputnya kita tunjukkan ke masyarakat, mereka pun akan mau bayar berapa. Mau masukkan ke TK Al-Qur'an, antri mereka. Ya kan? Masya Allah. Ya. Dan waktunya itu tidak kita buat malam, tapi kita buat sore. Ya, ada yang jam 2 sampai jam 3, ada yang jam 3 sampai jam 4, ada yang jam 4 sampai jam 5. Ya, kita Jadi buat istilah tidak shift. mengganggu Ya, kegiatan belajar mengajar kegiatan yang pagi, pagi gitu Ustaz, ya. gitu ya. Baik Ustaz, Abdul Khalid barangkali akan ini ada tambahan apa Ustaz tentang menjadi sesuatu yang luar biasa dalam konteks pengajian dikemas dengan pengelolaan seperti itu. Ya. Kita mengeluarkan AMM itu mengeluarkan pedoman pengajaran atau pedoman pendidikan. TK ada, TPA ada, lalu juga modul-modul hadis-hadis arba'in gitu ya. Lalu kemudian dukungan yang lain ya, bahan itu, kultum. ya, bahan kultum dan lain sebagainya itu. Tetapi yang tidak kalah menarik adalah bahwa ternyata masing-masing daerah atau masing-masing tempat itu punya kontribusi untuk memperbaiki sistem manajemen itu. Itu yang ketika itu menjadi gimana, apalagi ada pertandingan musabaqah atau ada festival anak soleh. Festival anak soleh. Nah, ini kan dari para ustadz, dari para ini kan kalau gitu ditandingkan saja. Gitu. Nah, ini lalu mereka berlomba-lomba untuk memperbaiki sistem manajemennya. Ada yang malah jauh lebih komplit, ya, lebih bagus ketimbang yang kita bayangkan. Kita ini. Ada yang lebih bagus. Dan itu ternyata menjadi rujukan bagi yang lain untuk, wah kalau gitu nambah ini dong, nambah ini. Nah, itulah. Jadi di masyarakat itu sebetulnya begitu dikasih panduan yang utama, gitu ya, pokok-pokok, itu ternyata berkembang masing-masing itu menjadi lebih. Jadi yang memang panduan yang dari AMM itu malah justru mendasar saja menjadi pemicu untuk berkembang, gitu ya. Ya. Jadi masing-masing itu juga nanti ternyata mengembangkan sistem manajemennya itu dengan kreativitas mereka lebih lengkap, lebih ini dan seterusnya. Sekalipun demikian, tetap permintaan apakah itu alat peraga, apakah itu kartu-kartu administrasi, bahkan administrasi keuangannya pun SPP misalnya itu ya ada permintaan yang cukup besar dari AMM itu. Ya, dari ke AMM untuk ke daerah-daerah itu. Baik.
Dan yang tidak kalah penting juga yang memacu kita waktu itu menjadi sangat nasional gitu, itu adalah juga tumbuh kesadaran di cendekiawan Islam. Jadi berdirinya IJMI itu juga menambah suasana semakin lengkap untuk pergerakan ya, kesadaran untuk Al-Quran ini menjadi lebih lengkap. Masya Allah. Masya Allah ya. Oke. Baik, ada tambahan barangkali Pak Ya, Budi? sekarang sudah begini ya, berkembang ya, kita bersyukur sudah di tingkat pusat itu ya, data yang ada di Departemen Agama, di Kementerian Agama ya, tahun 2012 itu sudah menyebut jumlah santri Taman Kanak-Kanak Al-Quran dan Taman Pendidikan Al-Quran itu sudah hampir 8 juta ya. Subhanallah. Cukup besar, tapi kan kita harus tahu ya, masih prosentasenya sebenarnya sedikit dibanding yang Iya. seharusnya tersentuh oleh Taman Pendidikan Al-Quran itu. Artinya kerjaan kita ini Masih besar. masih besar. Di samping itu juga kelanjutannya setelah anak nanti bisa baca Al-Quran ini, what next? Apa lanjutannya? Ya kan? Ini bagaimana supaya anak itu tidak hanya bisa baca tapi juga bisa memahami Al-Quran. Kita dari tim Tadarus AMM ini sudah mencoba membuat ada TQA, Ta'limul Quran lil Aulad, ya, dengan berbagai variannya. Ya. Namun nampaknya ya, masih perlu Iya. masukan-masukan dari cendekiawan yang lain juga. Ya, ini pekerjaan yang besar. Ya, Baik, baik. Kalau harapan Pak Kholik ini di penghujung pertemuan ini apa nih? Perkembangan kekinian dengan media yang semakin canggih, lalu kemudian menjadi tidak terlalu menarik. Harus ada terobosan yang lebih. Sebagai contoh misalnya ada beberapa TKA TPA itu lalu kemudian sepi peminat. Cenderung ditinggalkan. Cenderung ditinggalkan karena mereka sudah cuma gitu, hanya cuma gitu. Mungkin formalisasi lebih maju lagi itu penting kita lakukan sehingga tidak mudah bubar, Ya. tidak mudah tergerus itu dengan lembaga yang formal. Jadi sekarang sudah mulai berdiri Taman Al-Quran, Taman Kanak-Kanak Al-Quran, benar-benar terdaftar di Diknas, ya. Dan betul-betul dan lebih seksama, lebih gurunya juga persyaratannya lebih tertata. Jadi harus gurunya itu, ustadznya itu harus lulusan PAUD S1. Islam misalnya ya. Ya. Jadi pendidikan Islam yaitu. Lalu kemudian ada juga yang S1 jurusan Al-Quran. Ya, itu sekarang sudah oleh. Dan gajinya sekarang boleh menyebut gaji karena memang betul-betul menjadi guru formal dan itu didaftarkan di lembaga resmi. Kalau yang tadi kan dicatat saja sama Kemenak, ya dah. Jadi kelanjutannya juga tidak ada, gaji juga sendiri, Kemenak juga tidak ada, gitu ya. Sehingga bisa terimbas oleh perkembangan zaman. Ya, maka mari kita formalkan. Ini sudah banyak berkembang di Kerawang, ya, Kabupaten Kerawang. Sudah berkembang. Jadi TK Al-Quran itu tidak sore hari, tapi pagi hari. Jadi TK Al-Quran itu menjadi saingan TK-TK yang lain, begitu kan. Kalau selama ini kan
sore TK Al-Quran, paginya anak-anak ikut TK biasa, ya kan. Masya Nah, Allah. ini sekarang dituntut untuk seperti itu. Baik. Pembaruan itu tetap harus terus digali. Pembaruan, terobosan baru, ya. Jadi yang tadinya Ya. para ustadz itu hanya part timer, Nggih. sekarang harus dipacu. Mereka mendirikan yayasan, ya, lalu kemudian resmi TK Al-Quran. Silahkan saja nomenklaturnya bisa ini, tapi isinya adalah di situ kurikulum yang tadi TKA sore hari, TPA sore hari itu ditarik menjadi ke situ, dan bahkan lebih efektif untuk target waktunya, target kualitas bacaannya, target menempuh target untuk cepat sekali bisa menguasai bacaan Al-Quran itu, bisa ditingkatkan menjadi itu tadi tafhimul Quran, ya, itu lebih berisi. Subhanallah. Ustadz Abdul Khalik, jazakallah khair atas bincang-bincangnya, dan juga guru saya Ustadz Mangun Budianto atas ilmu yang disampaikan dalam acara Bincang Al-Quran ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan untuk episode berikutnya, masih Bincang Al-Quran juga nanti dalam bentuk yang lain, atas kesempatan Ustadz Dr. Abdul Khalik dan juga Ustadz Dr. Andes Haji Mangun Budianto dalam kesempatan malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Jazakallah khair, jazakumullah khair. Semoga ini menjadi pemicu, menjadi motivasi untuk para penggerak Al-Quran, para pemuda-pemuda yang melanjutkan gerakan Al-Quran di tanah air dan juga hingga ke luar negeri nanti. Terima kasih Pak Budi dan juga Ustadz Abdul Khalik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Al-Quran dimanapun berada, alhamdulillah, subhanallah, luar biasa malam hari ini tentang bincang-bincang tentang gerakan Al-Quran, karena beliau adalah sebagai pelaku yang memang melakukan gerakan pemberantasan buta huruf Al-Quran. Subhanallah, nggak kebayang dulu ini seorang dosen tapi sekaligus juga harus ngajar anak TK gitu. Ini luar biasa. Akhirnya ini semuanya akan menjadi warisan yang sangat baik untuk kita semuanya. Baik, akhirnya para sahabat Quran, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah akhirnya pertemuan pada malam hari ini sudah di penghujung. Atas segala kekurangannya, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. IKI TV, inspirasi insan Rabbani.